Ya, gerakan moral memerlukan legitimasi dari pemimpin yang betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan memperjuangkan kepentingan anaknya atau kepentingan politik kekuasaan itu sendiri. Bahwa di dalam tradisi pemerintahan kita, dalam konteks politik dinasti dikedepankan dan kalau disampaikan oleh Bapak SBY, bahwa rakyat menderita itu harus kita lihat secara objektif, rakyat yang mana. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Ada seruan baru dari Partai Demokrat. Mereka menyatakan diri mau perang melawan buzzer. Kayaknya Indonesia ini udah darurat sampai sebuah partai politik yang pernah berkuasa sekarang mau main perang-perangan di media sosial. Dan repotnya, musuh yang mereka pilih sangat lucu, buzzer. Partai Demokrat sudah bisa dikatakan sebagai partai keluarga, belum lama ini marah-marah dan menyerukan perang pada para buzzer. Begitu pula dengan JK yang menuding buzzer sebagai biang kerok kekacauan di Indonesia. Tak lupa juga PKS kerap menyinggung buzzer. Sebutan buzzer sendiri saat ini dianggap sebagai kaki tangan pemerintah. Siapapun yang mendukung pemerintah akan dilabeli sebagai buzzer rupiah. Tak peduli opini atau pendapat yang disampaikan masuk akal dan rasional, pelabelan tersebut seperti digunakan untuk menyudutkan individu agar mendapatkan stigma buruk sehingga suara atau pendapatnya tidak didengar, tertutup oleh label buzzer yang disematkan. Kemunculan istilah buzzer sendiri masih tergolong baru, meskipun pada kenyataannya orang-orang yang disebut buzzer pun sekedar membuat opini. Sama halnya dengan rubrik kolom yang ada di media, cuma bedanya pendapat buzzer ditulis pada media sosial. Sedangkan seperti yang kita ketahui bersama, orang bebas menulis di media sosial. Petinggi PKS seperti HNB hingga Tifatul Sembiring pun bebas menulis dan bahkan pernah share hoax dengan dalih mengkritisi pemerintah. Tetapi mengapa hanya orang yang dianggap kerap memberi dukungan pada pemerintah dan melawan narasi rasis serta intoleransi saja yang disebut sebagai buzzer? Sebutan buzzer masif disebutkan oleh mereka sudah seperti upaya branding, membranding individu pendukung pemerintah sebagai buzzer rupiah. Pendukung yang bersuara karena dibayar, padahal pada kenyataannya orang-orang yang disebut buzzer tak jarang melakukan kritik pada pemerintah. Ngomong-ngomong soal branding, SBY dan JK tentu tidak asing dengan metode ini, sebab mereka pernah berduet dan menang pada Pilpres 2004 berkat branding yang dibuat oleh seorang praktisi branding yang bernama Subiakto Priyosudarsono. Subiakto berkecimpung dalam dunia branding semenjak 1969. Pengalamannya soal branding sudah tidak diragukan, termasuk tagline McD yang kerap terngiang, yaitu mana lagi selain McD pun bisa terngiang-ngiang di kepala kita. Saya Susilo Bambang Yudhoyono dan saya Muhammad Yusuf Kala akan berjuang sekuat tenaga, bekerja keras, mewujudkan kehidupan yang aman, adil dan sejahtera. Bahu-membahu demi masa depan. Bersama kita bisa. Kita tidak tahu branding apa yang dilakukan untuk memberi nilai jual pada pasangan SBY-JK ketika itu. Namun kalau kita ingat peristiwa Pilpres pertama kali, saat itu branding SBY sebagai produk pemimpin adalah menonjolkan sisi terzolimi oleh lawan politiknya. Seperti yang kita ketahui bersama ketika SBY menjadi Menteri Megawati, SBY keluar dengan merasa terzolimi. Padahal Megawati mengangkat SBY sebagai menteri sebenarnya bukan karena prestasi, tetapi karena Megawati ingin rekonsiliasi. Meskipun banyak kader PDIP yang menentang pengangkatan SBY menjadi menteri karena dianggap ikut bertanggung jawab terhadap tragedi Kuda Tuli, Megawati saat itu tidak mau ada perpecahan dan menghasilkan sejarah kelam baru. Kita kembali ke soal branding. Dalam dunia politik, branding bisa dilakukan untuk membuat citra diri menjadi baik. Hal itu bisa dilakukan jika sudah ada prestasi yang dicapai oleh tokoh politik tersebut. Kalau tidak ada, cara satu-satunya adalah membranding lawan politiknya dengan hal buruk. Masalah Habib Rizik itu adalah sesuatu indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi kita. Kritik dengan nyinyir beda lagi. Kritik dengan menghujat juga tidak sama. Sangat jelas bedanya antara kritik dengan hinaan, ujaran kebencian, fitnah, kekasaran, dan seperti itu sangat jelas. Ini menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap
aspirasi masyarakat secara luas. Dalam kita berdemokrasi, kritik itu sangat perlu. Tapi tentu saja kritik yang data-data yang komplit, memberikan solusi, kemudian juga untuk sebuah perbaikan yang lebih baik. Adanya kekosongan itu, begitu ada pemimpin yang karismatik, katakanlah karismatik begitu, atau ada yang berani memberikan alternatif. Ruwet. Kritik itu adalah jantungnya demokrasi. Apabila Anda mematikan kritik, maka matilah demokrasi. Kritik dengan menfitnah apalagi. Kritik dengan menjelek-jelekan itu juga beda. Tugas saya ini bekerja, dan saya berusaha sekuat mungkin untuk bekerja. Mengenai penilaian, ya silahkan yang menilai. Masyarakat silahkan menilai, mau pengamat, mengamati dan menilai juga silahkan. Itulah kenapa saat Pilpres Jokowi di-branding begitu buruk oleh lawan politiknya. Dari isu PKI hingga di-branding sebagai orang yang benci Islam, sebab saat itu Prabowo tidak memiliki prestasi yang bisa dibanggakan. Sedangkan yang namanya branding itu tak perlu penjelasan dan fakta. Itu mengapa ketika ditanya apa buktinya Jokowi benci Islam, tidak ada yang bisa menjelaskan. Saat ini seluruh dunia pun mengalami krisis akibat pandemi corona, termasuk Indonesia. Tak hanya kesehatan, ekonomi hingga kehidupan sosial terdampak. Momen ini bisa digunakan untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Namun 1 tahun lebih pandemi ini terjadi, Jokowi masih bisa membuat negara kondusif. Meskipun begitu, potensi provokasi tetap akan bisa dipantik dengan mudah melalui berbagai hoax yang dengan mudah disebarkan melalui media sosial. Di tengah pandemi saat ini, kebijakan apapun yang diambil pemerintah tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Meskipun tujuannya baik, keadaan seperti ini membuat masyarakat akan mudah dipantik emosinya. Media sosial tentu saja lahan yang tepat dan murah untuk melakukannya. Kita bisa bayangkan jika pendukung Jokowi di media sosial berhasil di-branding sebagai buzzer rupiah, maka provokasi akan mudah disebar. Padahal hampir sebagian besar orang-orang yang dianggap sebagai buzzer membuat opini atau pendapat secara rasional. Itulah mengapa orang-orang yang dianggap buzzer tersebut bisa menang. Sedangkan para pembuat hoax tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada yang tanya mengapa orang-orang yang dianggap buzzer nggak tersentuh dengan hukum, jawabannya tentu sederhana, karena mereka tidak menyebar hoax. Sedangkan orang yang tersandung hukum disebabkan karena menyebar hoax atau membuat hoax seperti Ratna Sarumpait dan kawan-kawan. Semestinya pendapat atau opini dibalas dengan pendapat, bukan branding yang menyerang individu dengan melabeli buzzer sebagai biang kerok kekacauan di Indonesia. Menuduh SBY dan JK hendak menggulingkan Presiden Jokowi saya rasa berlebihan. Toh nggak ada buktinya. Kalau HTI mungkin karena pernah sakit hati. Tetapi jika kita menganggap upaya mereka membranding buzzer sebagai makhluk yang buruk berhasil, minimal mereka bisa menyiapkan jalan mulus untuk AHY dan Anies. Toh sudah menjadi rahasia umum kalau SBY berambisi memajukan AHY di Pilpres 2024. Sedangkan Anies adalah tangan JK. Sedangkan orang-orang yang dituduh buzzer tersebut sudah pasti akal sehatnya tidak mau menerima jika Indonesia diurus oleh AHY yang terkenal sebagai anak papi, dan Anies yang terkenal hanya pintar bermain kata tanpa kerja nyata. JK baru bisa mengunjungi SBY hari ini karena sebelumnya harus jelas bedanya antara kritik dengan hinaan, ujaran kebencian, fitnah, kekasaran dan seterusnya, itu sangat jelas. Ini menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas. Yusuf Kala tiba di kediaman SBY. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.